Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatid wal asatidat, para hujjat, para kesepuhan bini sepuh, tokoh masyarakat yang terhormat, wabil khusus yang sama kita hormati guru-guru kita yang mulia, al-mukarram al-muhtaram Ustadz Dery, juga al-mukarram al-muhtaram Ustadz Syarqasi, muhtaram al-muhtaram Ustadz Andi Wicaksono, al-mukarram al-muhtaram Ustadz Ariswandi, dan juga para ustazah yang walaupun tidak saya sebutkan namanya, namun insya Allah tidak mengurangi hormat dan takdim saya. Dan tidak lupa yang sama kita hormati daripada aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Pun juga tidak ketinggalan adik-adikku yang tercinta, pun tidak lupa untuk ibu-ibu, ibu datang ke sini mau ngaji apa mau ngerumpi? Oh kan peleset mau ngerumpi kan? Mau ngerumpi apa mau ngaji? Mau ngaji apa mau ngobrol sendiri? Kalau mau ngaji tolong diem sebentar, Bu. Mohon maaf Pak, kalau di tempat kami tinggal biasanya kalau pengajian kayak begini yang suka ngobrol sendiri ibu-ibu, tapi kalau di sini sama Bu. Ibu-ibu yang kami muliakan, yang konon kata Nabi surga berada di bawah telapak kaki ibu, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini yang bisa hadir di tempat ini, semoga langkahnya menuju kemari Allah catat sebagai satu amalan yang gemilang sehingga menjadi wasilah untuk meraih husnul khotimah. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, adalah untayan yang paling indah kita ucapkan pada malam hari ini adalah untayan kata alhamdulillah, alhamdulillah, tsummal hamdu. Kenapa? Sebab pada malam hari ini atas izin Allah kita ringan melangkahkan kaki ke tempat ini demi satu acara yang baik dengan niat yang baik, yaitu memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan langkah kita kemari Allah catat sebagai satu amalan yang salihah, yang saleh, yang menjadi wasilah kita untuk kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah,
Begitu banyak karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat itu kecil bentuknya ataupun besar wujudnya, makanya wajar kalau Allah marah kalau kita tidak mau bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul? Betul. Apa yang gak nikmat Allah? Dari mulai kita bangun tidur, kalau telinga kita normal, berapa suara yang telah kita dengar? Dari mulai kita bangun tidur, berapa warna yang kita saksikan dengan dua mata kita? Kalau kita masih hidup, berapa selama 24 jam jantung kita berdetak? Ya Bu? Ya Bu? Apa yang enggak nikmat Allah? Semuanya nikmat Allah. Makanya Allah marah, Bu. Bu. Allah marah, Pak, kalau kita tidak mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku, la azidannakum, maka pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, enggak mau syukur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku teramat sangat pedih. Jelas Bu? Masya Allah, semuanya kalau kita mau pikirin apa yang enggak nikmat Allah. Nikmat Allah itu indah, betul Bu? Ya Bu? Ya Bu? Enggak usah ngelihat kemana-mana yang jauh-jauh. Coba pikirin diri kita, betapa nikmat Allah itu indah. Allah ciptakan bulu di atas kepala, namanya di atas mata, namanya di bawah tangan, namanya rambut. Bu, di bawah pusar namanya ya rambut. Semuanya proporsional, semuanya indah. Rambut kepala konon katanya adalah mahkota, maka rambut kepala bisa panjang, betul Pak? Ya Bu? Tapi Allah ciptain alis, pernah panjang atau alis Bu? Untung tuh rambut alis nggak pernah panjang. Kalau rambut alis panjang, nulis repot, ketutupan alis. Allah kasih kuping, kuping kita lemes, betul? Ya Bu? Dikasih kuping, kupingnya lemes, itu juga nikmat Allah. Untung kuping kita lemes Pak. Coba kalau kaku, berapa kali kita ganti bantal dalam seminggu? Itu nikmat Allah. Makanya di mana-mana acara pengajian, pasti penceramahnya ngajak yang pertama, ngajak bersyukur kepada Allah. Makanya alhamdulillah. Paham Bu? Ini belum tema Isra Mi'raj, udah jam 10. Sanggup sampai jam 12? Sanggup Bu? Bapak-bapak sanggup sampai jam 12 Pak? Sanggup Pak? Saya yang nggak sanggup. Saya yang nggak sanggup. Ya Allah, saya yang nggak sanggup ceramah di Masjid Miftahul Jannah. Mohon maaf Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Di mana-mana saya ceramah, biasanya di depan saya ada air minum, Pak. Ceramah di sini depannya mic. Bingung ini. Nanti kalau saya protes, takut diprototin sama Ustadz Dery. Tadi di luar saya datang dari awal, sebab Pak RW pesen lewat WA, Pak Kiai mah naiknya jam 8:30. 8:30 saya nongkrong di situ, nungguin kopi dari 8:30 sampai 9:30, gak mateng-mateng tuh kopi. Ya Allah, maka suaranya besar. Yang jelas, yuk malam hari ini kita selalu bersyukur atas segala karunia nikmat Allah, baik nikmat itu kecil bentuknya ataupun besar adanya. Selanjutnya, sholawat dan salam, salam rindu, salam cinta, mari sama senantiasa kita bermohon kepada Allah agar Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan
kelak di yaumil kiamah kita termaktub dalam catatan tinta emas sehingga masuk dalam golongan orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, malam hari ini konon katanya kita hadir di sini adalah memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Isra itu? Apa Mi'raj itu? Ini pengertiannya beda. Bu. Isra itu apa Isra? Perjalanan. Pak. Isra itu apa Isra? Perjalanan tuh. MC-nya dia kagak ngerti. Isra itu memang perjalanan, tapi waktunya adalah malam. Waktunya malam. Maka kalau ada hansip keliling dari mulai Palem Raja sampai klaster-klaster yang lain, pada waktu malam tuh hansip lagi Isra, Pak. Perjalanan malam itu namanya Isra. Peristiwa Isra itu diperjalankannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Konon katanya mulai dari habis Isya sampai menjelang selesai itu adalah menjelang subuh. Konon katanya ada yang mengatakan sepertiga malam yang terakhir. Dalam waktu yang sangat singkat, sampailah baginda Rasulullah melalui peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yaitu di peristiwa Isra itu diperjalankan oleh Allah di malam hari di sepertiga malam yang terakhir. Sangat singkat sekali. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Isra itu adalah diperjalankannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam atas izin Allah untuk ditunjukkan ayat-ayat Allah. Paham Bu? Paham Pak? Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Naik apaan? Mi'raj itu naik. Saya belum jelasin, nanti naik ke Sidratul Muntaha belum. Mi'raj itu bahasa Arab, artinya apa Bu? Bu? Apaan? Apa Pak? Pak? Apa Pak? Jawab yang kompak. Maka nanti kalau pulang dari pengajian, Bapak kangen sama istri Bapak, bilang, "Mah, yuk kita Mi'raj." Yang ketawanya kenceng pengalaman tuh. Bu, makanya ibu yang paham kalau bapaknya bilang, "Mah, Mi'raj yuk Mi'raj." Nah, itu Mi'raj itu naik. Paham ya Bu? Mi'raj itu naik. Yuk kita mulai ceritanya. Sebelum terjadi peristiwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu nanti diangkat oleh Allah, dihadapkan kepada Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Terjadi peristiwa hebat di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh 3 malaikat. Berapa Bu? 3 malaikat. 3 malaikat. Ketika itu konon riwayatnya baginda Rasulullah sedang tidur-tiduran di salah satu di dekat Hijr Ismail di Masjidil Haram, lagi sedang tidur-tiduran didampingi oleh 2 paman tercintanya, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far Shadiq bin Abu Thalib. 2 paman tercintanya. Ketika itu datanglah 2 malaikat yang mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang pula malaikat Jibril. Ini saya baca keterangannya di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Insya Allah kalau tidak salah judul kitabnya Anwarul Bahiyah.
Apa tujuannya? Didatangi oleh malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril, dadanya Kanjeng Nabi dibelah. Dadanya dibelah. Dibelah. Kemudian dibersihkannya kekotorannya itu. Walhal hatinya Rasulullah itu sangat bersih. Tidak mungkin ada kotorannya. Tidak mungkin ada kotorannya. Sayyidul Basar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Ahsanal Khalqi, orang yang sangat bersih hatinya, memimpin makhluk, memimpin para nabi dan rasul, makhluk yang paling utama, namanya disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab namanya lah baginda Adam alaihissalam diampuni dosanya. Mana mungkin hatinya kotor? Tapi memang itulah kemauan Allah. Dipersiapkan dadanya, dibersihkan hatinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu dalam riwayat lain, dadanya Kanjeng Nabi diisi dengan 3 hikmah. Yang pertama ilmu, yang kedua iman, yang ketiga hikmah dimasukkan ke dalam dadanya. Apa hikmahnya dibersihkan ini? Saya baca dalam kitab ini, dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, itu adalah pengingat buat kita supaya kita jangan lupa untuk selalu membersihkan hati kita daripada berbagai macam kekotoran hati, daripada berbagai macam penyakit hati. Bu, kalau penyakit dohir, meriang, sekarang yang lagi rame katanya radang, bener? Batuk-batuk, itu obatnya enteng. Saya tahu orang Cilengsi cocok sama Edrijal. Bener? Kemarin istri saya sakit, saya ngantri di Edrijal. Penyakitnya rata. Penyakitnya sama. Lagi musim hujan, Januari, hujan berhari-hari. Cuma alhamdulillah, Pesona Vista sama Mekarsari Permai nggak banjir ya. Alhamdulillah. Pesona Vista, alhamdulillah banjir saya kasih. Karena dulu waktu promosi hunian nyaman dengan DP murah dan cicilan murah tiap bulannya. Hunian nyaman, asri, berudara sejuk dan bebas banjir. Alhamdulillah, itu nyata. Begitu hujan banjir, Bu. Alhamdulillah. Tapi Mekarsari Permai enggak? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur, ternyata lagi musim penyakitnya orang sama, yang kebanjiran yang enggak kebanjiran sama penyakitnya, radang, meriang, bener. Kalau penyakit dohir obatnya dokter cukup. Penyakit dohir efeknya cuma di dunia, tapi kalau penyakit hati efeknya dunia akhirat, Bu. Ya, Pak. Makanya Nabi dibersihkan itu satu tamsil, satu contoh perumpamaan buat kita. Kita umat Islam, kita ini yang ngakunya hamba Allah, kita ini yang ngakunya taat kepada Allah, jangan lupa untuk selalu membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dalam kitab Sirus Salikinnya membagi penyakit hati itu menjadi 10. Cuma yang paling dominan itu 5. Berapa, Bu? Yang paling dominan itu 5. Yang pertama kibir, sombong. Apa sih sombong? Merasa lebih baik daripada orang lain. Ini sombong. Sombong ini bisa menghinggapi siapa saja, baik orang biasa maupun yang ustadz, yang kiai, yang baca Quran tadi bisa jadi sombong. Bener? Sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau melihat orang lain sinis, kalau melihat orang lain dirinya merasa lebih baik, merasa lebih hebat, itu namanya Hati-hati, penyakit sombong di alam dunianya nggak bagus, di akhirat nanti itu akan berteman dengan iblis. Na'udzubillahi min. Makanya jangan sombong ya, Bu. Apa yang Ibu mau sombongin? Kecantikan. Sekarang masih cantik, entar lo. Kalau umur 70 tahun, jangan makan nasi uduk, makan rambutan seharian nggak kelar, bener? Karena udah ompong.
Ya Pak, ya Pak. Bapak juga jangan merasa gagah. Sekarang usia 40 masih gagah, 50 masih gagah, ntar usia 65 tahun udah bolak-balik ke kamar mandi, bener? Penyakitnya rata-rata prostat. Ya Allah, makanya jangan sombong. Yang kedua ujub. Yang ketiga hasud. Tahu hasud, Bu? Iri dengki. SMS. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain. Tetangganya bangun rumah meriang. Tetangganya bangun rumah meriang. Tetangganya beli mobil masuk ke rumah sakit. Tetangganya umroh mati. Ya Pak, ya Pak, hati-hati hasud itu. Kadang-kadang kita iseng ya Pak, kadang-kadang kita iseng melihat orang diem aja di rumah, tahu-tahu bangun rumah, dalam hati kita ngomong, orang kelihatannya kagak kerja, diem baik di rumah, tahu-tahu bangun rumah, jangan-jangan dia ngepet tuh. Itu namanya hasud. Ya Bu, hati-hati. Yang kedua hubbul jah, pengen dihormati orang. Banyak loh ya, apalagi udah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, apalagi udah haji, ya Bu, mentang-mentang pulang umroh, kalau nggak dipanggil Bu Hajah kayaknya meriang. Ada yang begitu sini? Ada Bu, orangnya ada? Nggak ada. Jangan-jangan yang kudung hitam 16 tahun. Ya Allah, hati-hati. Hubbul jah. Yang kelima hubbudun, dunia, terlalu cinta kepada dunia. Saya nggak akan jelaskan, ini panjang lebar. Singkat cerita, setelah dibelah dadanya, lalu Nabi dinaikkan ke atas buruk. Di atas buruk itu didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu melewati beberapa tempat. Dari Masjidil Haram naik buruk, nyampe satu tempat, kata malaikat Jibril, anzil ya Muhammad turun, sholat engkau. Suruh sholat 2 rakaat. Suruh sholat 2 rakaat. Begitu selesai sholat, Nabi naik lagi ke atas buruk. Kata malaikat Jibril, Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat tadi? Aku tidak tahu ya Jibril. Muhammad, engkau sholat di satu tempat, di mana tempat itu nanti engkau akan tinggal di sana, engkau akan hijrah ke sana, yaitu Madinah. Waktu itu belum ada masjidnya Bu, belum ada masjidnya, tapi Nabi sudah suruh sholat. Jalan lagi, naik lagi, jalan lagi, ketemu satu tempat. Kata malaikat Jibril, Muhammad turun lagi, sholat lagi. Selesai sholat, naik lagi, nyampe di atas buruk, ditanya lagi, Muhammad, tahukah engkau di mana kamu sholat tadi? Aku tidak tahu ya Jibril, engkau adalah sholat di tempat di mana dilahirkannya Isa alaihi salam. Naik lagi, ketemu tempat lagi, suruh sholat lagi, sampai kurang lebihnya 4 tempat. Sholat. Lalu setelah selesai itu, nyampailah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa bertemu dengan para nabi dan rasul pendahulunya. Di sana Rasulullah menjadi imam sholat para nabi dan rasul pendahulu beliau. Singkat cerita, naiklah beliau, dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tapi melalui beberapa lapis langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam, naik lagi, ketemu lagi, naik lagi, ketemu lagi, sampai langit ke-7. Ini kalau saya ceritain nggak habis Pak, sampai jam 12 malam. Ya, nggak habis sampai jam 12 malam. Begitu sampai langit ke-7, disitulah Nabi berpisah dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, Muhammad, sekarang waktunya engkau sendirian. Di situ Nabi Muhammad sedih. Jibril, kalau bahasa kita Pak, kalau bahasa kita, tega amat ya. Tadi dari rumah lu jemput Jibril,
Gila lu nyampe ke sini, lu tinggalin. Apa kata malaikat Jibril, Muhammad, andaikan aku melangkahkan kakiku satu langkah, maka tubuhku akan hangus terbakar. Sekarang engkau harus sendirian menghadap Allah Azza wa Jalla. Sampai singkat cerita, mendapat perintah sholat yang 5 waktu. Paham? Ini cerita Isra Mi'rajnya. Lalu hikmahnya apa sih? Kita capek-capek ngadain peristiwa peringatan Isra wal Mi'raj ini. Hikmahnya apa? Dalam Al-Quran Allah abadikan. Tadi ayatnya dibaca, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Dalam satu tafsir dikatakan, kenapa Allah mengatakan bi abdihi? Ya, Subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa Allah tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi Muhammadin? Dalam satu tafsir dikatakan, kenapa Allah tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi Allah katakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini adalah pengakuan dari Allah langsung, mengatakan seakan-akan mengatakan Muhammad itu adalah hambaku. Jelas? Jelas? Ya Pak? Kalau kita kan bisanya cuma ngaku-ngaku, betul? Betul Pak? Oh, saya hamba Allah, nyumbang buat pengajian Isra Mi'raj cuma 100.000 aja. Jangan tulis nama ya, tulis saja hamba Allah. Hamba Allah 100.000, murah amat. Bu, ada pengajian ibu-ibu ada? Pengajian ibu-ibu ada? Tiap hari apa? Kamis malam Jumat. Nyumbang, jangan ditulis nama ya, tulis saja hamba Allah. Nyumbangnya 20.000, doanya 17 rakaat. Ngakunya hamba, enteng bener. Ya namanya ngaku boleh-boleh aja, namanya ngaku boleh-boleh saja. Tapi Nabi Muhammad, penghambaannya diakui oleh Allah, dan kanjeng Nabi Muhammad diakui sebagai hambanya. Paham Bu? Paham Bu? Dan perjalanannya dari masjid ke masjid ini sebenarnya adalah filosofi hidup seorang muslim. Mestinya sebagai muslim kita mulai hidup dengan sujud, diakhiri dengan sujud. Paham Pak? Makanya ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini mestinya filosofi hidup seorang muslim. Masjid itu tempat sujud. Sebagai muslim mestinya kau awali hidupmu dengan sujud. Artinya apa? Engkau harus punya kesadaran bahwasannya engkau harus mensucikan zat yang maha suci. Dirimu itu sangat hina. Makanya sujud ketemu sujud, masjid ketemu masjid. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya boleh cerita sedikit Bu? Saya boleh cerita sedikit? Pak, saya itu orang yang seneng ziarah. Saya seneng ziarah, sadar kasih. Seneng ziarah, sadari, saya seneng ziarah. Kemarin terakhir saya ziarah ke Gunung Tidar. Di Gunung Tidar Magelang, itu depan Akmil Magelang, itu ada gunung namanya Gunung Tidar. Saya ziarah ke sana. Saya menaiki 540 anak tangga. Alhamdulillah, biar badannya gede masih kuat. 540 anak tangga Pak, naik. Di situ ada petilasan seorang wali besar, namanya Sayyid Al-Bakir, Sayyid Ahmad Al-Bakir, atau lebih sering dikenal orang Syekh Subakir. Ada petilasannya beliau, dimana ketika itu beliau diperintahkan untuk babat tanah Jawa. Walinya Allah. Apa yang beliau tinggalkan di situ? Masjid dan Quran. Di situ ada masjidnya, ada Qurannya. Kemudian saya juga pernah ziarah di Magelang lagi, masih di Gunung Pring. Situ dikuburkan seorang ulama besar, Kiai Haji Ahmad Dalhar, atau lebih dikenal dengan Mbah Dalhar, Gunung Pring, Watu Congol. Naik saya ke atas. Di atas ada apa? Ada masjid dan Quran. Ziarah lagi saya ke Gunung Muria. Di Gunung Muria pun di puncak di atas
Sunan Muria ninggalin apa? Saya naik ke atas, di atas ada masjid dan Quran. Ini kan mestinya filosofi sebagai seorang muslim, mencontoh perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Hidupnya diawali dengan sujud, diakhiri dengan sujud. Maka Sunan Kalijaga dalam dakwahnya selalu mengingatkan, tadi uang kui kudu eling sangkan paraning dumadi, Bu. Paham, Bu? Makanya tadi sholawatannya bahasa Jawa ya. Nggak paham. Orang hidup itu harus paham untuk apa dia diciptakan, kemana dia akan pulang. Itu namanya masjid ilal masjid. Beruntung kita hidup diawali dengan sujud, mengakhiri hidup dengan sujud. Artinya apa? Hidup dengan iman, diisi dengan iman, mati bawa iman. Jelas? Makanya Isra wal Mi'raj itu begitu diceritakan kepada para sahabat, iman sebagian sahabat guncang. Maka diadakan peristiwa Isra wal Mi'raj itu, mestinya iman kita kepada Allah makin mantap. Amin. Amin. Iman kita kepada Allah makin mantap. Amin. Dalam kondisi apapun, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gundah gulana. Kita punya Allah. Jelas? Jelas? Maka jadi orang Islam, kondisi ekonomi sulit, jangan lari ke dukun, Bu. Jangan lari ke dukun. Punya anak perawan, udah tua, kagak laku-laku, lari ke dukun. Apa kata Mbah Dukun? Loh, anu Dok, nek anakmu pengen payu rabi, kon kudu ngobong menyan. Kena menyan sekilo, tuku menyan sekilo, pojokan papat, buat bakari menyan. Saya yakin jodoh nggak dapet, bengek pasti. Atau pojokan rumah dibakarin menyan. Yang aneh lagi, pengen kaya datang ke rumah dukun, kok nggak mikir yang namanya dukun rumahnya nggak ada yang mewah, Pak. Apalagi dukun-dukun kampung, udah di pinggir kali, bubuknya reot. Kita datang ke dia minta supaya kaya. Kalau otaknya waras, mestinya kan dukunnya duluan yang kaya. Paham, Bu? Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini mestinya diadakan setiap tahun, diperingati iman kita kepada Allah makin mantap. Jelas? Kenapa? Ya, timbang masalah-masalah kecil. Wong Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, kalau jalan kaki bisa 6 bulan. Naik kuda zaman dulu, kalau naik kuda, kuda yang terbaik perjalanannya bisa 4 bulan. Tapi Allah lipat singkat di sepertiga malam yang terakhir, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah mampu, Allah bisa. Paham, Bu? Makanya jangan sampai kita umat Islam, zaman boleh berganti, situasi-situasi sulit boleh kita hadapi, tapi akidah jangan mati, iman kita jangan sampai hilang. Makanya Nabi pesan dalam satu sabda sucinya, jaddidu imanakum, selalu perbarui imanmu. Jaddidu imanakum, selalu perbarui imanmu. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Makanya kalau kita baca zikir, Pak, baca zikir tahlil, bukan takbir ya. Mohon maaf ini. Mohon maaf, saya mah tahlil. Tahlil, tahu tahlil? La ilaha illallah. Tahlil. La ilaha illallah. Tahlil. Tahlil. Kayaknya lebih adem itu. Ya, Bu ya? Zaman dulu saya masih kecil di pondok pesantren, ngaji saya di Pacitan, ngaji di Betawi. Kalau dengar takbir Allahu Akbar, mengkeret, takut sama Allah, takut Allah marah. Kalau sekarang takbir, bawaannya pengen bakar ruko. Bener? Iya, takbir, maunya bakar ruko. Oh itu ngeri sekarang. Makanya kenapa kita nggak tahlil? La ilaha illallah. Sebab itu kata Nabi, perbarui imanmu dengan la ilaha illallah. Saya baca dalam kitab Kasifatus Saja, kalau membaca la ilaha illallah, la-nya dipanjangin, Pak. La-nya dipanjangin. Boleh sampai 7 harakat. La, dihitung ya. La
ilaha illallah. Yuk kita coba, biar mantap kita punya iman, biar Allah mantapkan kita punya iman, sehingga hidup dalam keadaan iman, mengisi hidup dengan iman, mengakhiri hidup dengan iman. Yuk kita baca, hitung Bu, tangannya diangkat, bapak-bapak tolong tangannya diangkat, hitung 7 harokat, kemudian tanamkan dalam hati ketika mulut kita mengucap la ilaha illallah, tanamkan dalam hati la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak menerima sembah kecuali Allah. Jelas? Yuk kita mulai, angkat tangannya. La ilaha illallah. Yuk. Sekali lagi, perhatikan, tanamkan dalam hati la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang kami sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Ayo bareng. Alhamdulillah. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu ujian iman, itu hikmahnya. Maka diadakan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, nanti pulang dari sini imannya makin mantap, amin. Imannya makin mantap, amin. Nggak usah gelisah, nggak usah gundah gulana, kita punya Allah. Allah yang kita tuhankan itu, Allah yang kita sujud kepadanya itu maha mampu, maha bisa, maha kuasa, maha segala-gala. Jelas? Jelas? Yang pertama, hikmahnya dari masjid ke masjid, dimulai dari sujud ke sujud. Yang kedua, apa hikmah Isra wal Mi'raj itu? Adalah yang kedua, di dalam ayatnya tadi dikatakan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, di mana kekasihku itu, hambaku itu aku berjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana melewati negeri-negeri yang diberkahi di sekelilingnya, kemudian untuk menunjukkan ayat-ayat kami. Hendaklah kita selalu bertafakkur, memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Masih dalam kitab Kasih Batu Saja, kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, beliau mengatakan hendaknya sebagai muslim itu sering bertafakkur kepada berbagai macam tafakkur. Yang pertama, tafakuri nikmat Allah supaya timbul syukur. Ya Bu? Ya Bu? Bertafakkur akan nikmat Allah supaya timbul syukur, sehingga nanti kita akan punya kesadaran yang utuh bahwa tiap detik, tiap saat Allah berhak menerima pujian sesuai dengan sabda sucinya baginda Kanjeng Nabi, afdhalut du'a alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ya Bu? Ya Bu? Ya Pak? Maka di Jawa kata guru saya di Jawa itu ada seorang ulama namanya Mbah Syahid Kemadu Rembang. Dulu waktu saya nyantri beliau masih jumeneng, masih sugeng, masih hidup. Beliau itu wiridnya selalu alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Melihat apa aja alhamdulillah. Menemui peristiwa apa saja alhamdulillah. Maka pondok pesantren beliau pun dikasih nama Pondok Pesantren Alhamdulillah. Ya Bu, orang kalau hidupnya selalu alhamdulillah, insya Allah aman. Aman, ya Pak ya, ya Pak ya, ya Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang punya istri nggak cakep-cakep amat, alhamdulillah. Apalagi yang istrinya jelek, alhamdulillah. Kenapa? Untung Pak. Kalau Bapak punya istri jelek, alhamdulillah. Istri saya jelek Pak Ustadz, begitu Bapak mati nggak ada yang gantiin. Bener. Tapi kalau istri Bapak cantik, Bapak mati banyak yang ngantri. Minimal Pak RT tahu duluan nomor WA-nya.
Bener-bener Bu. Ibu juga begitu. Kalau punya suami nggak ganteng-ganteng amat, apalagi udah pendek, jelek, belek, rebek, bengek, hitam, hidup lagi. Ya, pokoknya nggak ganteng-ganteng amat, duitnya juga nggak banyak-banyak amat. Alhamdulillah. Kenapa? Kata dia pulang malam aman Bu, aman. Aman. Tapi kalau ibu punya suami kan, ya nggak usah dibantuin tariwanmu. Kalau suami ibu kan duitnya banyak, dompetnya tebel, hidungnya itu pulang malam ibu jantungan. Bener-bener ya, Masya Allah. Makanya apa juga alhamdulillah itu indah. Itu Mbah Said ke Madu, lihat apa aja Pak, alhamdulillah Bu. Lihat apa aja alhamdulillah. Dulu di jalur Demak Semarang itu, ya, Semarang Demak itu ada kamar mandi terpanjang di dunia. Ibu tahu? Orang zaman dulu Pak, di daerah Demak itu sebelum seperti sekarang, itu kalau mandi pada di pinggir kali tuh. Iya, itu kan kamar mandi terpanjang di dunia. Iya, kali itu. Pada di pinggir kali itu Pak. Ya laki-laki, perempuan pada mandi di pinggir kali. Pada mandi di pinggir kali. Satu waktu Mbah Said ke Madu diajak sama kiai-kiai untuk menuju ke satu tempat. Begitu ngelewatin Demak itu, kamar mandi terpanjang di dunia itu, kiai yang lain pada ngomong, astagfirullah, astagfirullah. Mbah Said begitu melihat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh iya Pak. Loh, tapi alhamdulillahnya beliau sama kita beda Pak. Beda. Alhamdulillahnya beliau, maka kiai yang sampingnya nanya, loh Mbah, kok melihat yang kayak begitu alhamdulillah? Apa kata beliau? Lah apa meneh ya nora alhamdulillah. Alhamdulillah istri saya di rumah, mandinya di dalam rumah, di kamar mandi, nggak di pinggir kali. Jelas? Lah beda sama saya Bu. Saya dulu tiap Senin ngaji ke Parung Kuda. 6 tahun saya ngaji, dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2019 saya ngaji di Parung Kuda di Sukabumi Pak, tiap Senin. Itu kalau berangkat saya lewat Gunung Gelis, itu di situ ada warung-warung tuh Pak. Saya pasti kalau berhenti itu berhenti di situ istirahat tuh, istirahat di situ saya parwe, ngopi Indomie, ngopi sama Indomie yang ngeluarin cakep banget. Makanya di situ saya alhamdulillah gitu. Beda nggak? Beda alhamdulillahnya Kiai Mbah Said ke Madu sama saya beda Bu. Beda. Nah sekarang kita ini lagi latihan dalam kondisi apapun, alhamdulillah. Ya, tafakur akan nikmat-nikmat Allah supaya timbul syukur. Itu hikmah yang kedua, tafakur. Makanya kan linuriyahum min ayatina, suruh tafakur kita ini, suruh berpikir. Makanya dalam Al-Quran Allah selalu menekankan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berakal, apakah kalian tidak mau berpikir? Jelas? Dalam sabda sucinya Nabi katakan, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang ciptaan Allah. Maka kata Syekh Nawawi, berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, kemudian berpikirlah tentang janji-janji Allah. Supaya apa? Supaya ibadahmu penuh dengan semangat. Berpikirlah tentang alam kubur. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasannya kita hidup di dunia ini tidak untuk selamanya. Ya Bu? Ya Bu? Kita ini umat akhir zaman. Hidup paling lama zaman sekarang 70 tahun. Yang usia 100 tahun udah jarang. Bener. Saya punya guru Pak. Waktu saya ngaji sama beliau usia 91 tahun. Almarhumlah Romo Kiai Haji Mas Adi Nawawi. Saya ngaji hikam sama beliau. 3 tahun saya ngaji hikam. Alhamdulillah hatam. Makannya ya sarahnya. Ketika saya ngaji, beliau sudah umur 91 tahun. Beliau meninggal usia 98 tahun. Bapaknya Kiai Nawawi meninggal 125 tahun. Orang zaman dulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh sekian ratus tahun, Nabi Ibrahim konon katanya sekian tahun,
Tapi kita punya Nabi umurnya jelas. Nabi umurnya cuma 63 tahun. Kalau mau ikut ulamanya, Imam Syafi'i 54 tahun. Mau ikut muridnya, Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi, usia 40 tahun udah meninggal. Ada yang usia 35 tahun. Hati-hati, 5 tahun lagi. Ya Pak? Pak? Iya baik. Ya. Ya Bu. Kalau mau ikut Imam Syafi'i 54 tahun, ada yang usia 50 ada. Hati-hati, 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Ya, namanya juga mati ya Bu ya. Nggak ada yang tahu. Kita mah bakalan seneng nggak seneng mati. Takut nggak takut, ganteng, jelek, putih, hitam, cantik, apalagi yang demek mati udah. Tafakur tentang alamul barzah. Di situ ada siksa kubur, di situ ada nikmat kubur. Ini hikmah yang kedua, suruh tafakur. Kemudian di Masjidil Aqsa Nabi jadi imam jamaah, sholat Nabi yang imamin, makmumnya para anbiya wal mursalin pendahulunya. Ini pelajaran buat kita umat Islam. Kalau pengen kuat umat Islam, kalau pengen hebat umat Islam, jaga persatuan dan kesatuan. Amin. Amin. Makanya masjid ini adalah lambang persatuan dan kesatuan umat Islam. Betul? Betul Bu? Betul? Yang jadi imam di depan, yang jadi makmum di belakang. Dalam Islam siapapun boleh jadi makmum, tidak siapapun boleh jadi imam. Jelas? Yang jelas masjid adalah lambang persatuan umat Islam. Maka Masjid Miftahul Jannah makmurkan dengan sholat jamaah. Amin. Ya Rabbal. Kata guru saya, satu kampung, satu negara, satu daerah, satu RW, satu RT, satu perumahan Mekarsari Permai akan gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo. Amin. Perumahan Mekarsari Permai akan gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo kalau masjidnya rame untuk dipakai sholat jamaah. Amin. Ya Rabbal. Ini momentum. Bentar lagi masuk bulan Ramadan. Biasanya kalau Ramadan masjid di mana-mana penuh, betul? Betul. Sholat raweh pertama sampai nggak muat. Ustadz dari ketua DKM bingung, gelar terpalnya kurang. Bener-bener. Minggu pertama, minggu kedua di mana-mana masjid jamaahnya ngalamin kemajuan. Maksudnya apa? Jamaahnya makin maju. Maksud saya apa? Ramadan adalah momentum di mana biasanya kita umat Islam semangat untuk jamaah di masjid. Selesai Ramadan, Masjid Miftahul Jannah jamaahnya makin makmur. Amin. Ya Rabbal. Kira-kira begitu ya Pak ya. Itu Nabi contohin jadi imam makmumnya para anbiya wal mursalin pendahulunya. Ini adalah buat kita hikmahnya sebagai umat Islam, jaga persatuan dan kesatuan, jaga jamaah kita. Insya Allah masjidnya beres. Kalau masjidnya beres, Mekarsari Permai ikut beres. Amin. Ya Rabbal. Dimakmurkan. Ya Pak. Ya Pak. Oi. Halo. Dimakmurkan ini masjidnya ya Pak, untuk sholat jamaah, untuk semangat ada di majelis taklim. Kenapa? Majelis taklim tempat nuntut ilmu, jamaah untuk lambang persatuan dan kesatuan umat Sekarang kita udah capek, nanti nggak usah ribut soal jumlah bilangan tarawih. Bener apa bener? Nggak usah ribut. Pak, saya ikut 11, bagus.
Saya 23, bagus. Yang lebih bagus yang mana? Yang lebih bagus yang terawih. Yang nggak bagus yang kagak terawih. Jelas? Jelas? Loh iya Pak, tapi kan supaya nyambung kepada Rasulullah. Kalau mau nyambung sama Rasulullah, ikutin sahabatnya. Sahabat yang utama adalah Khulafaur Rasyidin. Sahabat yang utama adalah Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Umar bikin sholat raweh jamaah itu adalah ketika Sayyidina Umar jadi khalifah dan beliau memutuskan sholat raweh 20 rakaat. Apa yang 11 gak bagus? Bagus, itu juga ada dalilnya. Jelas? Cuma memang kalau sudah biasa 20 ya sudah, nggak usah dirubah-rubah, wong sama bagusnya. Ya Bu? Ya Bu? Ya Pak? Gitu. Umat Islam harus bersatu. Yang kunut sama yang nggak kunut akur. Yang seneng tahlil sama nggak seneng tahlil akur. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yuk akur yuk. Bu. Ayo akur. Pak. Pak. Ayo akur. Ayo akur. Ayo rukun. Ayo rukun Bu. Ayo akur. Ayo rukun. Ayo pulang yuk. Ya. Kemudian yang terakhir, ini udah jam nanti baik. Ya, hikmah yang terakhir, ada misi besar yang dibawa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau menghadap kepada Allah adalah menerima kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya agar umatnya itu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini, sholatnya makin bagus, amin. Sholatnya makin bagus, amin. Saya teringat satu pesan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Saya baca dalam kitab Nasaihul Ibadnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Di situ ada satu mutiara hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau katakan kepada sahabat Abi Dzar, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abi Dzar, jaddidis safinata, perbaharuilah kapalmu." Kenapa? Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan yang kau arungi itu teramat sangat dalam. Kemudian pesan beliau yang kedua, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abi Dzar, khudhiz zata kamilan fa inna safara ba'idun." Wahai Abi Dzar, ambillah bekal yang cukup. Kenapa? Sebab perjalananmu sangat jauh. Kemudian beliau sampaikan mutiara yang selanjutnya, wa khaffifil khimla fa innal aqabata ta'udun. Ringankanlah bebanmu, sedikitkanlah bebanmu. Kenapa? Sebab perjalananmu penuh berbukit menanjak dan turun, artinya penuh dengan bebatuan. Yang terakhir, wakhrisil amala fa innanna kita basirun. Ikhlaslah engkau dalam beramal, karena yang mencatat amalmu itu, yang meneliti amalmu itu adalah yang maha melihat. Ini mutiara hikmah. Maksudnya apa? Kata Nabi kepada sahabat Abi Dzar, wahai Abi Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Tadi yang pertama saya sampaikan bahwa hikmah Isra Mi'raj itu adalah untuk memantapkan iman kita. Yang dimaksudkan perahu di situ, yang dimaksudkan kapal di situ. Pesannya Sayyidina Nabi Sayyidina Muhammad SAW kepada Abi Dzar adalah supaya selalu menjaga imannya. Lalu yang kedua, wa khudizata kamilan fa inna safara ba'idun. Ini yang ingin saya sampaikan, betapa pentingnya sholat 5 waktu, apalagi dengan jamaah. Penting sekali, sangat penting. Kenapa? Sebab sholat itu adalah termasuk amal soleh yang paling utama. Wa khudizata kamilan, maksudnya
perbanyaklah amal soleh karena perjalanan kita masih ya Pak ya. Tadi saya sampaikan kan, kita di alam dunia ini cuma sebentar. Kalau kita melihat lamaan mana kita hidup di alam dunia sama di alam barzah, saya katakan masih lamaan kita hidup di alam barzah, Bu. Masih lamaan kita hidup di alam barzah. Tadi saya katakan Kanjeng Nabi usia 63 tahun telah intikal ila rabbih, berpulang ke Hadratullah Azza wa Jalla. Padahal Kanjeng Nabi adanya 15 abad yang lalu. Berarti Kanjeng Nabi di alam barzah udah lama apa belum? Lama. Imam Syafi'i 54 tahun beliau telah berpulang. Ditarik masanya dari mulai hidup Imam Syafi'i sampai sekarang kurang lebih 300 sampai 400 tahun di alam barzah. Berarti Imam Syafi'i sudah ratusan tahun. Yang dimaksudkan perjalanan jauh, Pak, kita ini bukan sekedar hidup di perumahan Mekarsari Permai, bukan. Nanti kalau udah waktunya, mau nggak mau, kita akan mati dan kita akan pindah alam. Namanya alam barzah. Makanya perbanyak amal soleh. Untung punya untung. Orang yang mati bawa iman, bekalnya cukup, amal solehnya cukup, insya Allah bahagia, amin ya Rabbal. Mumpung masih ada umur, mumpung masih Allah berikan waktu, jaga itu sholat, perbanyak amal soleh sebagai bekal kita untuk perjalanan ke selanjutnya, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Sholat subuh jam berapa? Jam berapa sholat subuh, Bu? Sekarang subuh jam berapa sih subuh? 4:30. Ini mendingan jam 4:20. Berarti ibu bangun sebelum subuh. Kalau yang 4:30 bangunnya kesiangan. Bener? Duhur jam berapa duhur? Jam berapa, Bu? Asar jam berapa? Maghrib jam berapa? Ditanya duhur jam berapa? Ya tergantung Pak Ustadz. Kalau capek masak ya duhur 1:30. Ya Allah. Ya Pak. Duhur jam berapa duhur? Bener jam 12. Bener jam 12. Sholatnya jam berapa? Iya. Makanya kemarin Ustadz Jerry pesen suruh sampein bab sholat. Sholatnya dibenerin ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Bu. Sholatnya dibenerin. Itu kalau kita dengar adzan. Kalau kita dengar adzan itu berdampingan antara sholat dengan kebahagiaan. Betul-betul. Hayya 'alas sholat. Itu artinya apa? Mari kita sholat. Diulang lagi. Hayya 'alas sholat. Mari kita sholat. Kalau engkau sholat, yang kamu dapat apa? Hayya 'alal falah. Apa yang kita dapat? Mari kita menuju ke bahagiaan. Kalau hidup pengen bahagia dunia dan akhirat, sholat. Jelas? Ya Bu? Ya Bu? Ya Pak? Pengen sukses dunia akhirat, kuncinya sholat. Makanya saking penting-pentingnya sholat, Nabi didatangkan oleh Allah, perintah malaikat Jibril, suruh jemput, suruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah haji, turunkan ayat. Allah perintah puasa, turunkan ayat. Tapi Allah perintah sholat 5 waktu. Nabi dihadapkan oleh Allah ke hadapannya untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu. Jelas? Maka pulang daripada memperingati Isra wal Mi'raj, nanti sholatnya makin mantap. Amin ya Rabbal. Sholat itu betul-betul harus khusyuk,
khusyuk. Cuma ya khusyuknya kita umat akhir zaman, Bu. Ulama mengatakan, Syekh Syarafuddin An-Nawawi mengatakan, untuk umat akhir zaman dibilang khusyuk manakala ketika takbiratul ihram dia sadar dia sedang sholat, dia sadar di saat itu i'tiqad dalam hatinya, dia mengatakan saya sedang menghadap Allah dan Allah sedang melihat saya. Ketika takbiratul ihram dia hanya ingat kepada Allah, itu sudah dianggap khusyuk untuk umat akhir zaman. Begitu Allahu Akbar, ketika Allah di situ dia punya kesadaran, saya sedang menghadap Allah, Allah sedang perhatikan saya sedang sholat duhur umpamanya, Allahu Akbar. Di situ sudah dikatakan khusyuk. Lepas itu ibu baca Fatihah, kok inget dompet yang dicarinya ketemu-temu, bener, itu masih dibilang khusyuk, ya Bu. Biasanya gitu ya Bu ya. Kalau naruh barang lupa, nggak inget, dicari-cari nggak ketemu, giliran sholat inget, bener nggak? Kayak gitu diterusin sholatnya, diterusin, sah. Yang penting ketika takbiratul ihram itu fokus, ya. Karena nggak bisa dibikin-bikin, Pak. Khusyuk itu dibikin-bikin nggak bisa, Bu, nggak bisa. Mau kata ibu bikin-bikin kayak gimana, nggak bakal bisa. Bapak juga begitu, nggak bisa, Pak. Mau Allah, enggak bisa, ya. Apalagi kalau sholat raweh ntar, ya Bu, bukannya kekenyangan, yang ngimamin lambat, kira-kira seneng apa mangkel? Oh, jujur tadi, maka nanti terawih cari imam yang ekspres. Emang repot jadi imam terawih. Mau kata kiai alim kayak gimana, pasti dikomplain sama jamaah. Ya Bu, biasanya ibu-ibu, terus terang, saya sering cerita, saya pernah disuruh ngimamin terawih di salah satu masjid di satu perumahan. Saya nggak sebut perumahannya. Badan saya udah gede begini. Begitu saya turun dari mobil, ibu-ibu yang di belakang saya ngomong, Pak, waduh, yang jadi imam Ustadz Amin, badannya gede begini, lama dan itu loh, begitu Pak, lama nih itu. Kalau saya dengar begitu, mangkel saya sajar kasih, ntar lo gua jawab lo, gitu. Begitu ngimamin Fatihah wasol dari Bismillah sampai waladhdallin satu napas. Begitu selesai terawih, itu ibu-ibu masih komplain, badan gede begitu ngimamin cepat bener begitu Bu. Makanya serba salah terawih. Makanya udah enak dah ikut Imam Nawawi. Yang penting ketika Allahu Akbar itu kita fokus, di situ kita punya kesadaran bahwasannya kita sedang sholat, kita yakin kita sedang diawasi oleh Allah, kita yakin kita sedang sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, cukup ya Bu ya. Terus lanjut, udah 1 jam saya ngomong ya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat. Amin, amin ya Rabbal. Nanti yang tutup doa jangan saya cuma minta bacaan suratul Fatihah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tolong yang ikhlas, anak-anak juga yang ikhlas. Saya minta bacaan suratul Fatihah untuk diri saya. Doain saya biar sehat, panjang umur, punya ilmu yang manfaat, berkah selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.